Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi kali ini dalam program pelayanan, yaitu pengenalan akan Alkitab. Jadi ini adalah sebuah program yang baru di channel saya, di mana kita akan memulai sebuah program pengenalan Alkitab. Pada konten video yang lalu, saya sudah memberikan pengantar umum tentang pengenalan akan Alkitab. Nah, pada kali ini saya akan memulai pengenalan kitab demi kitab dalam Alkitab. Jadi di sini kita akan mengenal kitab demi kitab dari struktur isi ya di setiap kitab yang ada. Jadi kitab ini berisi apa-apa saja, apa-apa yang ditulis dalam kitab-kitab yang ada dalam Alkitab yang kita miliki. Ya. Nah, tentu pada konten ini saya akan memulai dari kitab pertama dalam Alkitab kita, yaitu kitab Kejadian. Nah, jadi kitab Kejadian adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Dan kitab ini merupakan salah satu kitab yang ditulis dari beberapa kitab yang ditulis oleh Musa. Nah, orang Ibrani atau orang Yahudi menyebut kitab ini dengan istilah Beresit. Beresit yang artinya pada mulanya. Jadi dalam bahasa Ibrani kitab ini disebut Beresit. Kata ini diambil dari kata pertama dari kitab ini. Di mana kita tahu bahwa kata pertama dari kitab Kejadian, kalau di Kejadian pasal 1 ayat 1 itu pada mulanya. Ya, dari kata ini diambillah nama kitab ini, yaitu Beresit yang artinya pada mulanya. Dalam bahasa Inggris, kitab Kejadian dikenal dengan nama Genesis. Ya, itu sedikit pengantar tentang nama dari kitab Kejadian. Dan kitab ini dipegang sampai saat ini oleh bangsa Israel. Nah, kita masuk berikutnya tentang isi ya. Isi dari kitab Kejadian ini. Jadi saya melihat isi dari kitab Kejadian ini itu dibagi dalam dua topik besar. Jadi berdasarkan isi kitab ini, maka bisa dilihat bahwa ada dua topik besar dari isi kitab Kejadian. Yang pertama yaitu menceritakan tentang sejarah permulaan awal mula dari dunia dan manusia, yaitu penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, dan sampai pada kejatuhan manusia. Nah, itu bagian pertama dari kitab Kejadian. Kemudian bagian kedua itu berisi atau memuat tentang sejarah bapa leluhur bangsa Israel. Jadi di sini isinya tentang pemilihan Allah terhadap bapa leluhur, yaitu mulai dari Abraham ya sampai keturunannya. Nah, itu dua bagian besar yang terdapat dalam kitab Kejadian. Nah, kita melihat struktur isi dari kitab Kejadian. Bagian pertama tadi yaitu tentang sejarah permulaannya dari dunia dan manusia, itu ada di pasal 1 sampai pasal yang kelima. Ya, di sana berisi penciptaan langit dan bumi, kemudian penciptaan manusia sampai manusia berada atau hidup di Taman Eden, dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Kemudian sampai kepada anak-anak dari Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Di sana ada peristiwa yang kita kenal tentang Kain dan Habel,
Kemudian sampai pasal 4 dan 5, yaitu ada keturunan-keturunan dari Adam, keturunan dari Kain, Set, dan Enos. Nah, itu struktur isi yang pertama dari bagian pertama atau tema besar pertama dari kitab Kejadian mengenai sejarah permulaan dari dunia dan manusia. Kemudian bagian kedua yang besar yaitu tentang bapa-bapa leluhur, yaitu dimulai dari sejarah Nuh, ya. Jadi dimulai dari sejarah kehidupan Nuh. Itu dimulai dari pasal 6 sampai pasal yang ke-11. Jadi di sana dicatat dengan jelas tentang Nuh dan apa yang dihadapi dan dialami oleh Nuh, yaitu sebuah peristiwa besar di mana Nuh menghadapi dan mengalami peristiwa air bah. Ya. Itu ada di pasal yang ke-7. Ya. Jadi dari pasal 6 di sana Allah mulai memerintahkan Nuh, ya, untuk membuat sebuah bahtera karena melihat kejahatan manusia yang sudah tidak dapat ditolerir lagi oleh Allah, sehingga Allah mau membinasakan manusia dengan air bah. Ya, jadi itu mulai dari pasal 6 sampai pasal yang ke-11. Kemudian berikutnya dari kitab ini juga menulis tentang sejarah dari Abraham. Ya, sejarah kehidupan dari Abraham itu dimulai dari pasal yang ke-12. Ya, jadi pasal 12 sampai pasal yang ke-20. Itu mulai Abraham dipanggil oleh Allah. Pasal 12 itu kemudian Abraham pergi ke Mesir, kemudian Abraham dan Lot berpisah, dan seterusnya, ya, sampai peristiwa Allah membinasakan Sodom dan Gomora. Ya, itu mulai pasal 12 sampai pasal 20 di sana ditulis tentang sejarah kehidupan Abraham. Kemudian ada lagi sejarah kehidupan Ishak. Itu mulai dari Ishak lahir di pasal yang ke-21 sampai pasal yang ke-25. Nah, di sana dicatat atau ditulis dengan jelas tentang kehidupan dari Ishak. Nah, kemudian mulai pasal 25 itu dimulailah sejarah dari kehidupan Yakub. Nah, tentu ini salah satu juga tokoh Alkitab yang memakan banyak pasal dalam kitab Kejadian. Jadi dimulai dari pasal 25 sampai pasal 35, di situ Yakub ditulis. Jadi mulai dari peristiwa Esau dan Yakub, kemudian Yakub mendapatkan hak kesulungan dari Ishak, kemudian sampai Yakub berada di rumah Laban dan menikah dengan anak-anak dari Laban, dan sampai pada pasal yang ke-35 di mana di sana ditulis anak-anak dari Yakub dan Ishak mati, ya, itu. Kemudian ada lagi dalam kitab Kejadian itu sejarah kehidupan dari Esau, dan ini tidak banyak ditulis tentang Esau, hanya di pasal ke-36. Nah, kemudian yang terakhir itu sejarah kehidupan dari Yusuf. Ya. Jadi ini juga termasuk peristiwa atau sejarah kehidupan yang banyak memakan pasal dari kitab Kejadian. Itu
itu dimulai pasal 37 sampai pasal yang ke-50 ya. Mulai dari Yusuf dan saudara-saudaranya, kemudian Yusuf dijual ke tanah Mesir, sampai Yusuf berada di tanah Mesir dan diberikan kekuasaan oleh Raja Firaun. Ya. Dan kemudian Yakub datang dan saudara-saudara Yusuf lainnya menemui Yusuf yang saat itu telah berkuasa atas Mesir. Dan peristiwa terakhir yaitu di pasal yang ke-50 itu, ya pasal terakhir, yaitu Yusuf meninggal. Ya, jadi ini merupakan struktur isi dari kitab Kejadian, di mana kitab Kejadian ini terdiri dari 50 pasal. Nah, ini berdasarkan, saya ambil berdasarkan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru. Nah, saya pikir ini mungkin sekedar pengenalan umum yang saudara bisa dapatkan dari saya. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan saudara tentang kitab Kejadian. Puji Tuhan, saya pikir ini dari saya dulu, dan kita akan jumpa dalam konten video berikutnya dengan pengenalan kitab-kitab yang lain. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.